Seorang racing star bernama Jojo atau biasa dikenal dengan nickname Tenshi lahir tahun 2000 di Jawa Timur. Dia belakangan ini mengguncang panggung nasional dengan genre baru yang dia kumandangkan, dia populerkan bersama seorang Naikila dan dengan diproduseri oleh James C. Lagu Garam dan Madu sukses merebut perhatian nasional gitu. Dan menurut gue ini juga salah satu hal yang sangat fresh gitu ya di permusikan Indonesia, yang dimana belakangan itu lagi cinta-cintaan doang, juga sakit-sakitan doang gitu. Walaupun hip-hop juga cinta-cintaan doang sih, tapi cara pembawaannya yang fresh. Kalau dari kacamata gue, Tenshi ini adalah seorang yang sangat pantas itu mendapatkan kepopulerannya. Kenapa? Karena kalau lo mau denger dia di Spotify, lagu-lagunya yang awal-awal sampai akhirnya jadi yang sekarang gitu, itu prosesnya tuh kita bisa ngelihat gitu. Dia ngeraba genre musik tuh kita bisa ngelihat. Dia bermain di R&B, dia juga bermain di hip hop, dia juga bermain di emo gitu ya. Tapi pada akhirnya ketemu hip hop dangdut. Tanggal 16 November di tahun 2021, Tenshi merilis sebuah judul yang bertajuk Magic, itu dengan genre R&B kalau nggak salah ya. Lo bisa denger di Spotify, juga bisa denger di YouTube. Judulnya Magic. Thanks God gue nonton podcast dia dulu. Gue nonton podcast dia bersama Bang Upi gitu, Lutfi Halimawan. Dia tuh di situ cerita gitu kalau dia sempat waktu SMP sempat menjalin teman tapi mesra gitulah sama seorang cewek yang dia kenal di game online. Terus si cewek ini sakit, Tenshi temenin nih cewek video callan di line selama 24 jam non-stop 7 hari. Gila gak? Gue gak tahu sih ujungnya gimana, gue lupa gitu. Tapi di lagu ini bakal menceritakan semuanya gitu. Dan fun fact-nya adalah Tenshi ini, katanya si Tenshi ini dia ambil nickname-nya dengan ada unsur nama cewek yang sakit-sakitan itu. Dan Tenshi itu diambil dari bahasa Jepang yang artinya malaikat atau angel. Mungkin nama ceweknya Angel, nggak tahu, dia juga nggak pernah nyebutin. Dan dengan berbekal cerita di podcast itu, kita bisa masuk gitu ke lagunya, apa yang dimaksud oleh Tenshi, apa yang sedang diceritain sama Tenshi, dan apa yang sedang Tenshi rasakan gitu ya. Dan ya udah, itu dia. Gue sebenarnya pengen bahas album, cuman dia cuma punya satu album dan gue rasa belum pantas dibahas albumnya, karena ini gue tegaskan ini adalah penilaian subjektif gue gitu kan sebagai pendengar. Menurut gue albumnya berisi lagu-lagu yang musiknya tuh terdengar seperti sampel yang di-download dari internet dan dia isi lirik aja udah. Menurut gue kayak gitu sih. Lo coba denger sendiri dah, kayak template gitu. Lo denger lah, anjing. Lo denger lah. Tapi di situ juga lo bisa ngeraba tuh dia pengen seperti Juicy WRLD, dia pengen terdengar seperti siapa sih tuh, anjir gue sering dengerin juga tuh rapper sini ada berliannya, siapa sih gue lupa tuh dia. Terus dia juga imo-imoan, lu bisa tuh lo keraba di situ. Anjir ya, dia kita bisa ngeliat dia ngeraba-raba gitu. Akhirnya ketemu lagu hits pertamanya dia,
yaitu Attach. Di lagu Attach ini dia mungkin pertama kali dia mendapatkan stream 1 juta penonton di YouTube. Attach emang lagu yang enak banget, nggak bakal sih enak nih tapi buat gue sih enak banget ya. Dan itu juga lagu awal-awal dia ngeraba hipdut, lu bisa dengerin tuh ya, anjir dia ngeraba, lu kedengeran di situ apa namanya, raba-rabanya gitu. Dan kayaknya ini adalah setelah bertemu dengan seorang produser yang bernama Jamesy, dan itu hits pertama dia, tapi yang meledak banget yang senasional itu adalah Garam dan Madu. Lagu Garam dan Madu ini membuat heboh dunia TikTok, karena gue main TikTok saat itu. Saat sekarang belum main lagi. Menghebohkan dunia TikTok, influencer TikTok pada pakai lagunya ini gitu. Dan seorang Reza Rahardian yang terlihat kaku di kamera kalau lagi gimana gitu, kalau lagi kayaknya dia nggak kaku sih tapi Reza Rahardian ini lagu favoritnya Reza Rahardian gitu. Sempet beredar Reza Rahardian sedang joget dengan lagu Garam dan Madu, walaupun jogetannya jujur Gen Z alias kayak anak tahun 80-an. Oke, karena dia gak punya album terhits, gue akan memberikan top 5 gue sebagai pendengar gitu ya. Ini adalah top 5 lagunya Tensi. Yang kelima, Garam dan Madu. Kenapa gue taruh Garam dan Madu di nomor 5? Karena menurut gue ini memang sebuah gebrakan. Ini memang sebuah pandemi nasional untuk beberapa minggu gitu. Tapi dari segi lirikal, gue kan anaknya dari lirikal banget gitu ya. Lo bisa lihat video-video yang sebelumnya, kalau gue lagi nge-reaction tuh selalu bahas lirikal gitu. Itu dalam buat gue lirikal. Makanya buat lirikal, lagu Garam dan Madu tuh terasa seperti kita tuh pendengar dibawa terperangkap di satu kamar gitu. Nah, kenapa ada kamar, di dalam kamar kita dengan seorang perempuan atau perempuan dengan seorang pasangannya gitu, nggak tahu cowok atau cewek juga, tapi ya udah itu tuh serasa di kamar aja gitu, kayak dikurung gitu, kayak nggak bebas buat keluar ya kan? Malam chaos ini ku terasa, aduh, itulah ya yang membuat pandemi nasional. Yang keempat, Kasih Aba-Aba. Kasih aba-aba kalau udah siap. Ku coba melihat tapi masih gelap. Kasih Aba-Aba menurut gue, ini kenapa gue taruh di nomor 4 sekali lagi, karena oke, Kasih Aba-Aba itu menahan, memberikan statement kalau lagu kedua setelah lagu Garam dan Madu itu tetap bagus, tetap kualitasnya tetap di situ gitu. Tapi secara lirikal kenapa gue taruh di atas Garam dan Madu? Secara lirikal tuh kita udah boleh gitu keluar rumah. Ini tuh seperti ada dua rumah yang beda, rumahnya cowok ini dan rumah cowok cewek, ya kan? Dan kita dibolehin gitu buat keluar rumah. Bisa ngeliatin tuh kayak, aku mau tes, dia mau aku atau mau tes, udah pintar dan gak usah les, dia cuma nenek. Itu kan, itu menceritakan dia jalan sama cewek itu dengan menguji beberapa hal gitu ya kan, mungkin dengan kendaraan yang nggak terlalu oke atau gimana, gue nggak tahu. Terus juga pokoknya lirik yang itu tuh menunjukkan ceweknya nanya kepastian gitu, tujuannya nih tujuannya cowok apaan, karena kata cowok aja tadi si Tensi nih, karena dia tahu kalau gue imamnya dia gitu, karena dia tahu gue pemimpinnya nanti. Dan ini juga membawa keresahan anak muda juga ya di tahun 2025 ini, apalagi gitu kan,
banyak cewek-cewek yang makin menanyakan kepastian seorang pria, dan seorang pria yang makin nggak siap buat memberikan kepastian yang lebih serius gitu buat cewek-ceweknya, ya kan. Udah nomor 3, attach. Jujur, kenapa gue taruh di atas kasih aba-aba, karena ini secara lagu, secara musik lebih enak didengar, juga lebih feel-nya tuh lebih gue sendiri gitu. Gimana ya ngomong, lebih maskulin gitu, lebih point of view cowok, dan itu berasa di gue karena ini subjektif, gue cowok dan point of view gue terwakilkan di sini gitu kan. Gimana gue suka sama cewek, terus gimana gue banyak basa-basi, banyak ngomong, banyak rayu-rayu, banyak janji-janji sama cewek gitu kan. Di sini tuh kelihatan gitu. Yang kedua, coba lagi. Nice clothes, nice car, nice me. Pull up to the club, bitch, I'm tryna lean. Lo harus denger lagu Coba Lagi dari TNC, men. Kenapa gue taruh Coba Lagi nomor 2? Lo dengerin, itu maskulin banget menurut gue. Dan itulah yang terjadi itu di Jakarta ini, di Jakarta Selatan ini gitu. Itu kan terjadi, apalagi di dunia malam ini menjadi sebuah rahasia umum gitu ya, bungkus membungkus gitu, atau yang memburu haunting di malam-malam, terus juga cewek-cewek yang memang sengaja untuk diburu malamnya. Dan itu bukan culture shock lagi, seorang mungkin di kantor adalah asisten manajer atau dia seorang apa di kantor punya posisi, malamnya dibungkus sama anak orang kaya. Biasa gitu ya. Dan sebagainya udah lagi seperti biasa, seperti tidak terjadi apa-apa gitu. Pertama, Mejiko Hibini, bos. Menurut gue keputusan yang tepat untuk mengeluarkan Hibdut lagi dengan dia singkirkan nama Naikila dari situ. Karena jujur di 2 lagu sebelumnya tuh highlightnya tuh masih di Naikila gitu, spotlightnya tuh di Naikila. Men, dia langsung ngasih paham gitu, I am di main karakter gitu. Gue pertama juga udah ngeliat ini si anjing ya kan, kok naik sama Naikila lagi kan, dia pengen mencolok sebenarnya. Ternyata enggak, men, emang dari awal tuh dia main karakternya gitu. Lo dengerin lagu Mejiko Hibinu, itu sangat jelas gitu ya, secara lirikal itu gini seperti kita bisa ngerasain juga perasaan dia, dan kita bisa relate karena semua orang pasti pernah ngerasain hal itu gitu, melihat mantannya gitu kan, kok jadi lebih shining shimmerly splendid nih setelah kamu kita gitu kan. Dan kenapa sih ya ini apalagi putus karena ada orang ketiga gitu, dan dia lebih seneng sama orang ketiganya, babi ya. Itu terasa seperti seorang bajingan nih dia lagi ngomong. Nih gue cobain dulu lo nih, dan ternyata lo enak. Gue nih berharap kita bisa komplain, tapi ternyata men, sorry, gue itu cuman kata-kata manis seorang lelaki. Gue bisa nyari yang lain lagi besok. Damn lagi di Susei, gue nggak tahu sih cara nyebutnya gimana, Susei ya gitulah. Tak sepantasnya kamu bilang kamu putar fakta yang tahu cuma hey semua Tuhan, apa masih ku di sini, sungguh keterlaluan anjir. Gue awal-awal ngeliat Susei kayak apaan sih nih anjing sama cowok gitu kan, biasanya kan sama Naikila gitu ya. Secara visual tadinya tuh kurs gitu melihatnya, ternyata lama-lama oke juga nih si Susei ini.
ya kan, cara membawakannya gitu, dan liriknya juga oke. Apalagi alasan ketiga kenapa gue suka Magic Kuhibinyu di atas semuanya gitu, karena lo lihat men, video klipnya paling niat, walaupun kasih aba-aba tuh keluar gitu ya, maksudnya di jalan raya di Blok M apa itu kalau nggak salah, dia juga pakai nyawa mobil bak, tapi ini ya udah, ini itu lagu buat party gitu, emang kita bisa ngerasain vibe partinya di situ, dan visualnya memanjakan mata coy, apalagi banyak cewek-cewek yang di situ gitu. Ada Awkarin kan di situ, ada si siapa itu ya, banyak lah yang cakep-cakep. Gue nggak kenal banget sih sama cewek-cewek yang ada di situ, cakep-cakep sih menurut gue. Dan ya udah, itu dia. Sebenarnya sih ada ya sesi reaction gitu, apa ada aja ya? Ayo mau adain. Oke, itu dia ya. Kita walaupun nggak nyampe habis nge-reaction, tapi karena tadi ada gangguan men, di luar tuh ada orang rusuh gitu, monggo. Ya deh, makasih banyak udah nonton. Kasih kritik gue kan kalau emang kurang penyampaian gue, karena ini konten pertama ya kan yang gue buat dengan format seperti ini, dan kasih tau gue kalau kuring dari sisi pengeditan, jadi lo bisa komen di bawah biar gue jadi berkembang. Tapi kalau emang konten ini bagus, tolonglah subscribe gitu ya, bantu gue lah biar bisa dilihat lebih banyak orang gitu, biar nggak lo doang yang nikmatin konten gue gitu ya, biar kedengeran juga tuh sama orang-orang Blok M. Dadah.